Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam setiap aktivitasnya. Teman-teman, jangan lupa ya sholat 5 waktunya, jangan sampai tertinggal. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, teman-teman sudah melakukan aktivitas mandi pagi, sarapan pagi, sholat duha 2 rakaat, dan kebaikan di rumah. Kebaikan apa ya yang dilakukan di rumah? Bisa jadi membereskan tempat tidur, menyapu halaman, atau mencuci piring, atau pekerjaan yang bisa teman-teman bantu dalam pekerjaan di rumah. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita baca doa. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, mudah-mudahan dengan baca doa ini kita akan mendapatkan keberkahan dalam mencari ilmu. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Apa ya materi yang akan kita pelajari? Ya, teman-teman tentu sudah mendapatkan pembelajaran atau arahan yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya ya di grup WhatsApp. Ada permainan yang sudah ada di-share, kadang ada juga arahan-arahan yang bisa teman-teman lakukan di rumah dengan bantuan ayah dan bundanya di rumah. Bisa juga mengajak keluarganya yang bermain untuk permainan yang diarahkan oleh Bapak Ibu gurunya. Nah, jadi dalam setiap permainan yang sudah kita lakukan, di situ ada sikap. Sikap apa ya yang dapat kita ambil dari permainan yang sudah kita lakukan? Bisa jadi sikapnya ada tentang kejujuran, sikapnya itu ada lagi tentang kerjasama, sikapnya juga ada tentang bertanggung jawab, ada juga tentang tolong menolong, dan juga mendengarkan instruksi atau arahan yang disampaikan oleh orang lain atau ayah bundanya ya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sikap kerjasama dan tolong menolong. Apa ya kerjasama itu? Nah, kerjasama itu artinya kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Apa ya contohnya kerjasama yang boleh dilakukan untuk hal-hal yang baik? Kalau di sekolah, kerjasama merawat tanaman dan juga kerjasama menjaga kebersihan kelas. Nah, kalau kerjasama yang tidak boleh dilakukan dalam hal yang tidak baik, ada juga contohnya. Contohnya itu yang pertama, kerjasama mengotori kelas. Nah, ini tidak boleh kita lakukan. Masa teman-teman mengajak kawan-kawannya untuk mengotori kelas? Nah, ini kan tidak baik. Ini menambah kelasnya menjadi kotor. Terus kerjasama menyembunyikan tas atau menyembunyikan barang milik teman. Nah, ini yang tidak boleh juga kalau kerjasamanya dalam melakukan hal yang tidak baik. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh kerjasama yang kita lakukan di sekolah, dan terutama kalau di rumah tentu banyak lagi yang kerjasama yang kita lakukan. Terutamanya kerjasama dalam membantu membersihkan rumah ya. Bisa jadi kita membantu mencabut rumput di depan rumah, atau menyapu halaman di depan rumah, atau mencuci piring, atau hal-hal yang bisa kita lakukan pekerjaan di rumah. Hikmah melakukan kerjasama adalah yang pertama, pekerjaan yang kita lakukan itu kalau itu berat, itu bisa menjadi ringan kalau kita bisa melakukan pekerjaan itu dengan bersama-sama. Yang kedua, pekerjaan itu bisa cepat selesai. Dan yang ketiga, melatih kebersamaan. Sikap yang kedua yaitu adalah tolong menolong.
Tolong menolong artinya sikap saling menolong atau sikap saling membantu untuk meringankan beban atau kesulitan. Tolong menolong boleh dilakukan untuk hal-hal yang baik. Contohnya menolong teman yang dalam kesulitan, menolong ibu mengangkat piring kotor ke tempat cucian. Ya, tolong menolong ada juga yang tidak boleh dilakukan karena itu hal yang tidak baik. Contohnya apa? Yang pertama, menolong kakak atau abang bolos sekolah. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan. Yang kedua, menolong teman berbohong kepada gurunya. Ini juga tidak boleh dilakukan. Nah, bagaimana dengan yang di rumah? Tentu teman-teman tahu ya, tolong menolong dalam hal apa ya pekerjaan yang bisa kita lakukan di rumah. Bisa jadi tolong menolongnya dalam hal membereskan kebersihan di rumah ya, terutama membantu ibu atau membantu ayah, atau juga bisa tolong menolongnya dalam hal ini bermain dengan adik atau kakak atau abang ya. Hikmah sikap tolong menolong yaitu antara lain, yang pertama meringankan beban dengan sesama. Yang kedua, tercipta hubungan baik dengan orang lain, terhindar dari sifat membenci orang lain. Yang keempatnya, mempunyai banyak teman. Tugasnya, teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan yang disampaikan tadi, tugasnya itu adalah teman-teman bercerita kembali pelajaran dari permainan yang teman-teman lakukan. Nah, silakan teman-teman buka modul halaman 35 yang terakhir. Teman-teman bikin sesuai arahan yang sudah ada di modul tersebut ya. Tugas selanjutnya, di sini teman-teman menyebutkan 3 contoh kegiatan tolong menolong yang pernah teman-teman lakukan di rumah. Nah, itu dia ya tugas selanjutnya. Kemudian coba sebutkan juga 3 contoh kegiatan kerjasama yang pernah kamu lakukan dengan orang tua atau dengan adik atau dengan saudara di rumah. Nah, ini ya tugasnya ya, berarti ada 3. Silakan kalau yang udah siap boleh di-share kepada Bapak Ibu gurunya ya. Nah, sekian dari Bapak dan Ibu guru yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan teman-teman tetap selalu semangat dan tetap menjalankan arahan yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurunya. Oke teman-teman ya, Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.